Hit 'em up. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede Dan saya Tretan Muslim di Debat Kusir. Yoi, kali ini kita tidak akan membahas yang lagi viral ya. Tidak akan membahas Meskipun banyak requestan. betul. Bahas Atta. Bosen. Bosen dan aduh, terlalu ngilu bahas Atta ya, untuk yang kasus dia yang terbaru. Biar netizen yang membahas Mr. Atta. Tapi kita akan bahas di 2019 ini adalah tahun yang spesial buat Coki dan Muslim. Benar. Karena terus terang ini adalah tahun dimana kita berdua jadi first voter. First voter ya? Gue kalau nyoblos presiden dari 5 tahun yang lalu gue udah. Tapi gue jadi first voter di bidang Pileg. pemilihan calon legislatif. Oke. Kalau lo sendiri? Kalau aku first voter pemilihan, aku pilpres nggak pernah nyoblos, pilkada nggak pernah nyoblos, pileg nggak pernah nyoblos. Bro. Tahun ini aku nyoblos, Cok. Oh, kemarin nggak nyoblos satu alasan. Kenapa? TPS panas tempatnya. Iya. Kenapa KPU selalu meletakkan TPS di lapangan-lapangan? KPU, saya cinta negara ini, tapi kulit saya takut hitam. Kenapa TPS nggak di Senayan City ya kan? Iya, benar. Plaza Senayan. Kenapa selalu sudah Madura di lapangan lagi? Panasnya 2 kali. Saya pada saat pilkada di Madura, Iya. besoknya aku akan memilih pemimpin. Demi negara ini. Siang-siang panas. Iya. Tidak terlalu cinta juga. Jadi kan kita memilih subjektif. Dengan pikiran yang jernih. Kalau cuaca panas, Betul. ini suasana politik panas. Iya. Yang awalnya mau nyoblos, persetan dengan demokrasi. Karena suasana panas. Tapi Benar. tahun ini saya nyoblos Karena sudah mencintai negara ini kan. karena saya pakai sunblock nanti. Dari Bogota official. Kita perlu berperan untuk menentukan Indonesia ke depannya. Yang nggak kalah penting itu sebenarnya adalah pemilihan calegnya, calon legislatifnya. Legislatif ya. Karena biasanya orang tuh lebih dia udah keburu ikut di hype pemilihan presiden sampai lupa bahwa sebenarnya calon legislatif juga adalah hal yang penting untuk kita harus ikut memilih gitu. Pileg-pileg ini yang nanti terpilih akan menentukan peraturan-peraturan daerah nanti. Betul. Jadi gini teman-teman, kenapa gua sadar bahwa caleg ini adalah sangat penting? Karena sumber aturan-aturan aneh yang muncul di daerah-daerah itu keluar karena caleg-calegnya itu yang nggak jelas juga gitu. Lo ingat gak dulu ada usulan, Benar. usulan untuk jadi peraturan daerah, untungnya nggak jadi ini. Benar. Apa Tapi tuh? lo bayangin kalau ada usulan ini kan berarti kan yang mengusulkan juga lo ngerti kan? Apa peraturan? Jadi ada usulan katanya tes keperawanan. Oh iya, tes keperawanan untuk lulus sekolah katanya. Betul. Kalau di satu daerah ada banyak masalah, kemiskinan, jalan macet, kesenjangan ekonomi. Kenapa keperawanan menjadi concern Anda? Sekarang gini, apakah banyak atau tidaknya perawan membuat jalanan jadi tidak macet? Kan tidak juga. Iya, jalanan lancar. Kenapa lancar? Yang nyopir perawan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Apalagi kan buat tes kelulusan sekolah ya. Iya. Ya Allah, kasihan udah mikir ujian, mikir perawan lagi ya. Takutnya mohon maaf ya, yang nggak perawan. Aduh, kenapa kamu tidak belajar? Aku udah tidak perawan. Percuma UN ku nilai tinggi. Untung nggak jadi. Untung aja. Oh, jadi penting, takutnya ada peraturan-peraturan. Banyak juga, Bro. Perda-perda. Ada banyak perda-perda aneh. Di Depok ya waktu itu. Ya? Di Depok. Ada perda makan harus pakai tangan kanan. Waduh. Sepertinya mulia, mungkin sesuai Iya. sunnah, makanlah pakai tangan kanan. Iya. Yang terjadi adalah orang kidal busung lapar. Halo, untung nggak jadi. Untung nggak jadi. Di Depok ada juga waktu itu. Bro. Ada satu hari tanpa nasi. Satu hari tanpa. Satu hari tanpa nasi. Nggak, pemerintah ente ikut apa? GM diet apa gimana? Pemerintah Depok. Apa diet mayo? Hah? Tolong pemerintah Depok. Anda kalau diet sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak warga. Boleh diet. Jangan semuanya harus ikut Anda. Aduh, lucu banget. Ada lagi bro yang aneh bro. Apa? Perda nama anak harus sesuai nama daerah. Iya. Ya Allah, kok pemerintah udah ngurusin perawan, ngurusin anak orang sekarang. Iya, benar-benar. Ya kalau anak sesuai nama daerah kan jadi nggak keren. Saya jadi Muslim Suramadu. Coki Margonda.
Joshua Cibubur. Iya, tapi emang banyak hal sebenarnya itu bisa kita hindari. Bisa kita hindari. Dan kebanyakan tuh yang kejadian adalah pada saat perda aneh ini sudah jadi, bener, baru orang menyesal. Takutnya udah baru terlambat, orang ya? protes-protes. Kenapa sih kok begini sih begini? Padahal sebenarnya bisa kita minimalisir kalau dari pemilihan calegnya dari awal kita udah selektif. Oh iya. Untuk mencari mana orang-orang yang memang concernnya ke arah yang lebih penting. Berarti penting untuk tahu ya. Informasinya kita harus tahu. Informasi caleg. Betul. Nah, ente enak caleg Depok. Caleg Madura saya tidak kenal. Saya lebih kenal karakter Naruto dan Mortal Kombat daripada caleg Madura. Berarti ini tugas siapa untuk mencari? Saya yang harus mencari data-data caleg atau calegnya yang ngasih tahu? Dua belah pihak. Kita dari masyarakat dan dari pihak calegnya, benar, itu harus sama-sama proaktif. Dan karena keresahan kita tuh gini, kebanyakan para caleg itu kadang mereka kan menyediakan official website ya. Benar. Biasanya. Benar. Yang punya modal. Yang punya modal. Kalau nggak punya modal cuman itu di kertasnya doang. Iya, yang ini programnya kecil-kecil. Iya. Ketutupan fotonya sendiri. Ya kalau gede kan enak, mudah, jujur ya kan. Iya, kalau iya, dia kecil, iya, iya, posternya kecil, iya, bukan program. Apa? Tulisannya poster kekecilan. Enggak, jadi maksud gua tuh kita harus sama-sama mencari. Sama-sama mencari. Cuman permasalahannya, kadang kalau kita cari informasi dari website yang dia sarankan, isinya hanya memuji-muji dirinya sendiri. Harusnya dari orang lain, maksudnya. Harusnya dari orang lain, gitu. Ada website harusnya yang menyediakan itu ya. Platformnya harus kita akui belum sempurna. Benar, apalagi untuk yang beda daerah itu tuh harus ngurus ini, Cok. Surat A4 apa 5, Iya, ngurus iya, ke KPU. Iya. Kenapa susah sekali? Lebih mudah membuat akun PUBG daripada menjadi pemilih. Tolong, mungkin tahun depan next Iya. Tapi maksud ya. gua kita harus mengapresiasi hal ini. Iya, maksudnya Gitu. setidaknya lebih simpel. Dan maksud gua lebih baik kita memilih daripada kita tidak memilih. Karena kalau kita tidak memilih, nanti itu akan jadi bumerang yang mungkin kita tidak merasakan dampaknya sekarang. Tapi pada saat peraturan aneh itu mulai keluar di daerah teman-teman, baru di situ teman-teman mulai menyesal. Siapa sih orang aneh yang mengeluarkan peraturan ini? Ya Anda yang membuat hal itu mungkin karena Anda tidak berpartisipasi di awal gitu. Dan sebenarnya dari sistem yang tidak sempurna ini ada kok beberapa platform yang menyediakan sebuah sarana untuk membantu first voter terutama. Untuk tahu ya. Untuk lebih kenal mengenai caleg-caleg yang ada. Jadi kan kurang lebih caleg yang ada di seluruh Indonesia ini kurang lebih ada 8.000. 8.000 ya? Ada 8.000, banyak banget bro. Jadi jangan sampai golput lah. Iya. Harus coblos. Karena pertama tadi harus menentukan masa depan. Ya. Yang kedua adalah kasihan KPU sudah ngeprint ya kan, sudah ngeprint, begadang, gunting-gunting surat, Anda nggak datang bangsat. Jadi datang coblos itu ya. Itu kan ada permasalahan di mana kita pengen nyoblos tapi kita nggak tahu ini orangnya siapa. Oh. Tapi sekarang ada juga permasalahan baru. Ada persoalan. Kita baru. tahu siapa orang ini. Tapi nggak tahu dia mau ngapain. Karena ini yang saya mau ngomongin di sini adalah artis-artis yang menjadi caleg. Kalau masalah kita tahu pasti tahu dong. Tahu artis. Tapi yang kita nggak tahu. Mau ngapain Anda? Mau ngapain? Anda memanage diri di dunia entertainment aja tidak bisa. Iya. Kenapa masuk ke dunia politik? Hah? Kenapa artis masuk ke dunia politik? Nanti negara berdasarkan rating. Ya, Waduh. Tolong, jangan begitu. Aduh, tapi nggak apa-apa juga ya kalau ada artis yang menjadi caleg tapi capable nggak apa-apa. Cuman masalahnya kadang mereka cuma menggunakan fame-nya tapi tidak menjelaskan visi misinya. Benar. Dan orang takutnya milih karena keterkenalannya. Betul. Ada misalnya artis ini, pilih ini deh karena dia terkenal. Iya. Ada ini artis yang menjadi caleg. Iya. Bolo-bolo, Tinatun. Iya. Ya nggak apa-apa kalau Anda memilih dia, tapi iya. Dari pihak Tinatunnya juga harus menjelaskan apa visi misinya. Yang menarik adalah di posternya, ini true story, kalian bisa lihat sendiri. Ini gambarnya Tinatun, nomor berapa silakan dicoblos, dan itu kata-katanya cuma Tinatun, bolo-bolo. Ya nggak apa, saya ngerti Mbak Tinatun, Anda mungkin belum bisa move on dari bolo-bolo, tapi jangan dibawa-bawa ke politik. Mau apa di negara ini bolo-bolo? Apakah bolo-bolo bisa mengentaskan kemiskinan? Apakah kalau macet di Jakarta, aduh macet nih, semua supir begini.
Ayo kita bolo-bolo ya kan. Macet memang lancar, leher pegel. Tapi yang menarik, walaupun platformnya tidak sempurna, ada usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh beberapa badan independen untuk memudahkan first voter. Bisa mencari tahu informasi sedikit banyak tentang caleg-caleg yang ada di Indonesia. Gimana tuh caranya tuh? Ada satu program yang namanya Unboxing Caleg. Unboxing caleg. Iya, maksudnya dia Jadi, program ini. Tinatun dimasukin ke box. Bukan! Kenapa Tinatun dimasukin? Kan unboxing caleg. Cuk. Bukan, maksudnya dia lebih akan mengupas tuntas mengenai jadi kita, caleg ini siapa. Ada nggak unboxing caleg Madura? Kayaknya ada mungkin. Enggak, caleg di Madura ada nggak sih? Jangan-jangan nggak ada. Ada ya? Ada. Nanti aku udah pulang, aku akan merayakan pesta demokrasi. Nggak ada caleg di sini. Di kampung Madura nggak ada caleg. Ada pasti kan? Ada. Nanti udah semangat. Ada. Dan menurut gue ini sangat menarik karena ini memberikan second opinion. Oh, oke. Karena kan kalau misalnya kita buka dari website dia sendiri, sudah jelas isinya memuji-muji diri sendiri dong. Iya. Saya ini. Ya kalau gitu semua orang juga. Kalau ini ada lembaga yang istilahnya mereview caleg itu ya. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja di temanrakyat.id. Yoi. Di situ isinya informasi-informasi soal caleg. Berarti itu second opinion tadi ya? Second opinion. Dan menurut gua bisa menjadi second opinion yang cukup signifikan buat kita gitu. Karena sumbernya memang dari pihak ketiga dan biasanya sumber dari pihak ketiga ini bisa jadi lebih terpercaya daripada kita langsung tanya ke dianya sendiri. Nah, gitu. waktu itu juga ada unboxing caleg ini, Davin Girana, andalan ente. Mohon maaf Mas Davin Girana, saya nggak tahu siapa Anda, tapi poster Anda tersebar di mana-mana Mas Davin Girana. Poster Anda billboard Tokopedia aja kalah sama Mas Davin Girana. Sumpah di Jalan Kemang di mana saya merasa diteror Mas Davin Girana. Mas Davin Girana. Kita mau belok, ini mukanya dia lah. Makanya saya pikir saya terjebak di sebuah tempat. Davin Girana dan saya nggak tahu Davin Girana. Ya kan, Coki juga mempertanyakan. Tapi yang menarik ada di unboxing caleg itu. Oh, di unboxing caleg di sini ada. Tapi waktu itu Mas Davin Kirana balihonya nggak senyum, Jok. Iya. Kita ngomong ini nggak senyum nih. Minggu depan udah senyum dia. Bener ya? Dia orang Jakarta pasti tahu. Orang Jakarta pasti melihat perubahan senyum dari Mas Davin. Betul. Mungkin setelah direview oleh teman rakyat ya? Bisa jadi. Tapi maksud gua itulah kan kadang kita cuma tahu muka, cuma tahu nama, tapi nggak tahu apa kapabilitasnya. Buat teman-teman yang juga penasaran sama caleg di daerahnya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Teman Rakyat. Di situ kalian bisa tolong dong review ini dong. Betul. Unboxing. Betul. Kan pasti kalian, saya juga pasti harus DM nih, Cok. Iya. Tolong unboxing caleg Madura. Betul. Dan yang menarik adalah gini, kita harus sadar juga dan kita harus realistis. Caleg itu ada 8.000. Dan sebentar lagi tanggal 17 kita sudah harus memilih. Secara resources dan waktu nggak mungkin ya kita mengunboxing semuanya. Benar. Gitu kan. Karena kan kalau kita mengunboxing semuanya, teman rakyat juga punya kerjaan lain dong. Masa cuman unboxing caleg kerjaan dia. Tapi maksud gue message dan semangat yang pengen kita sebarkan di sini adalah jangan pernah diam dan jangan pernah terlalu pasif dalam pesta demokrasi ini. Gue paham bahwa memang akan lebih mudah buat kita kalau disuapin informasi mengenai segala sesuatu. Nunggu. Tapi faktanya adalah memang platform kita saat ini belum sempurna. Sehingga memang harus ada effort yang lebih besar dari kita untuk mencari tahu mengenai caleg-caleg ini. Tapi maksud gue effort itu nggak seberapa. Lah. Karena harga itu bukan harga yang mahal yang harus dibayar. Cuman kita capek sedikit untuk cari tahu mengenai caleg. Menurut gue itu bukan harga yang mahal. Karena ini menentukan 5 tahun ke depan ya. Betul. Dan usaha dikit-dikit lagi. Dan yang menarik adalah buat temen-temen nih, terutama yang first voter yang masih muda gitu. Yang ngerasa, gue nggak peduli lah sama caleg-caleg ini, toh mereka jauh kehidupannya sama kehidupan gue. Nah ini yang banyak salah. Ini mana? Anda banyak salah. Malas, hanya bermain Mobile Legends, lalu nyalain caleg. Anda begini-begini nih yang suka komen kasihan Gempi, yang suka ngetak hak nih di Instagram nih, yang biar banyak likes. Cuk. Jadi sebenarnya politik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Anak muda itu. Anak muda, harga tiket bioskop, peraturan-peraturan yang membolehkan kalian keluar malam bahkan.
Oh iya benar. Itu tuh ditentukan oleh caleg-caleg. Ada sebuah daerah yang memang jam 9 malam nggak boleh keluar. Itu kan menyulitkan Anda apel kan sama pacar Anda kan? Itu kalau ada daerah Anda yang nggak boleh keluar jam 9 malam. Iya. Itu berarti caleg-caleg daerah Anda dulunya jomblo, ya kan? Dulunya nggak boleh keluar sama bapaknya dan dendamnya dilampiaskan kepada Anda. Nggak boleh keluar jam 9 malam. Jadi inilah pentingnya ya. Dan sekali lagi gini, first voter tuh ada dua, Slim. Satu yang secara umur dia baru sah untuk memilih sekarang. Benar. Satu lagi dia sebenarnya secara umur dari dulu udah sah. Benar. Tapi baru care sekarang. Saya. Anda contohnya. First voter berarti. First voter ya. Nggak apa-apa, capek sedikit nggak apa-apa. Benar. Lagi pula udah ada kok pihak-pihak independen, pihak-pihak ketiga yang menyediakan jasa untuk mereview caleg-caleg. Contohnya ada teman rakyat, nanti bisa dibuka aja website-nya. Benar. Ada nanti di sini kamu lihat tinggal dicek aja. Tapi maksud gua terlepas dari itu, kalian bisa request juga ke teman rakyat dan bisa cari tahu sendiri. Nggak apa-apa lah capek sedikit. Yang penting jangan sia-siakan kesempatan 5 tahun sekali ini untuk benar-benar mengkontrol siapa aja yang masuk ke DPRD di daerah kita. Benar. Karena terpilihnya mereka itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari. Tidak sejauh yang kalian pikirkan. Ya kita sadar juga sih sebenarnya kenapa kita butuh platform kayak Teman Rakyat. Itu setidaknya sekali lagi memberi second opinion karena sekali lagi susah ngejudge orang hanya dari poster, Coki. Iya, susah. Ya kan? Saya jujur kalau melihat Mas Davin Kirana, Iya. meskipun posternya gede, Iya. saya pikir Anda musuhnya Power Rangers. Kita kalau boleh saran kepada KPU dan para caleg ya, mereka tuh kata-katanya terlalu template, merakyat, baik, jujur. Ya itu masa ada ngaku bohong sih bangsa? Muda, pembohong, pengkhianat, nggak ada yang milih. mungkin jadi opini gua aja ya. Ada orang-orang yang sebenarnya kan semua berhak jadi caleg. Benar. Semua berhak. Benar. Cuman permasalahannya Kecuali kan Vicky Prasetyo. Program utamanya dia melompat dari helikopter. Jadi nggak semua artis, makanya jangan bilang semua orang bisa jadi caleg. Enggak, secara undang-undang boleh. Ya boleh, tapi lihat-lihat dulu pasti ada kualifikasinya. Enggak, Vicky maksud gua- Prasetyo datang ke KPU. Iya. Mau ngapain? Lompat. Nggak semua. Enggak, tapi maksudnya semua dibolehin sama undang-undang jadi caleg. Oh, iya. Nah, makanya kan random banget dong. Oh iya. Kalau tiba-tiba, walaupun sebenarnya sah ya. Musisi bisa. Iya, misalnya tiba-tiba tukang beras, saya mau jadi caleg. Ya nggak apa-apa juga, Nggak tapi apa-apa. maksud gua, ya kenapa gitu loh. Makanya kita harus cari tahu Iya. gitu loh. Dan untuk artis-artis atau musisi yang jadi caleg, kalau terpilih nanti, tolong kebiasaan Anda dibuang ya. Iya. Takutnya nanti musisi jadi caleg Iya. di DPR nggak mulai rapat. Iya. Ngapain cek sound? Boyband jadi caleg bro. Iya, betul. Oh, pidatonya lip sync. Iya. Ayo nyoblos, Iya. jangan malas. Datang ke TPU, jangan takut panas. Iya, ya kan? betul. Pakai sunblock Bogota official. Iya, betul. Itu akan mengurangi damage. Iya, juga. mengurangi Betul, damage. betul. Gunakan suara kita. Dan mulai sekarang kita harus search juga soal Betul. calon legislatif pilihan kita untuk menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai siapa sih caleg-caleg yang udah pernah direview oleh Yap. Teman Rakyat, Benar. langsung buka aja websitenya di temanrakyat.id. Benar. Di situ nanti akan ada informasi lebih lanjut dan buka aja Instagramnya Benar. di Teman Rakyat. Kalau misalnya teman-teman ngerasa daerahnya belum ada yang di unboxing, bisa langsung DM aja. Ya, tapi sekali lagi teman rakyat tidak mungkin mengunboxing 8.000 caleg ya. Karena mereka juga punya kehidupan ya. Makanya kita juga harus proaktif juga. Proaktif juga. Kita juga harus proaktif Maksudnya juga. ini teman rakyat tidak menjadi lembaga pembantu Yes. untuk kita tahu. Kalau bisa bahkan teman-teman jadilah teman rakyat lainnya. Oh iya bisa juga. Boleh. Jadilah teman rakyat Tapi jangan fitnah juga. Ya, jangan. Jangan apa menjelek-jelekan caleg. Iya, karena menurut gua kalau misalnya kita ngelihat mereka belum ada effort besar untuk menceritakan mengenai dirinya, kita lah yang harus effort gitu. Karena menurut gua nggak apa-apa lah capek sehari 2 hari, tapi 5 tahun ke depan kita enak. Daripada kita nggak capek sampai tanggal 17, tapi 5 tahun ke depan tersiksa. Ingat teman-teman, keperawanan Anda akan dites. Ingat, orang Depok, Anda akan makan pakai tangan kanan terus. Ingat, PNS, Anda akan pakai batu akik. Kalau Anda tidak memilih caleg yang benar. Betul.
Jangan. 17 April datang coblos. Oh my God.